denda waktu di Undang-Undang 5 dahulu 25 miliar maksimum, salah satu sanksi. Namun itu sudah direvisi di Undang-Undang Cipta Kerja, jadi bagi yang melanggar itu denda maksimum itu bisa 10% dari nilai penjualan atau 50% dari keuntungan yang diperoleh pada pasar bersangkutan dan pada tempo pelanggaran, pada tempusnya. Itu denda maksimum yang sudah diatur. Jadi memang di Undang-Undang Cipta Kerja itu menaikkan besaran sanksi karena memang dirasa penting untuk menegakkan hukum persaingan usaha bagi para pelaku usaha yang melanggar untuk memberikan rasa keadilan. Itu Mbak Dia. Baik, Pak Heru, tanggapan Anda Pak mengenai hal ini? Ya, jadi perkembangan bisnis di Indonesia memang sesuai dengan Undang-Undang 5 ya, yang tadi disampaikan Pak Guntur itu, Undang-Undang 5 tahun 1999 harus dikembangkan dalam iklim kompetisi yang sehat dan juga adanya larangan praktek monopoli gitu ya. Dan memang sektor digital ini memang kalau kita lihat nih, disayangkan teman-teman di KPPU ini kurang masuk gitu ya. Sehingga kalau sekarang mulai masuk ya kita apresiasi, karena betapapun juga jangan sampai seolah-olah perkembangan bisnis digital ini tidak ada yang mengatur untuk kompetisinya, untuk larangan praktek monopolinya gitu. Karena begitu banyak dinamika dalam bisnis digital di Indonesia. Tadi mungkin juga ada masalah katakanlah monopoli, kemudian juga persaingan usaha yang tidak sehat, mungkin juga ada bisa jadi ada kartel atau ada apa yang ini harus semua dievaluasi, dipantau, dimonitoring. Yang tujuannya apa sih? Tujuannya agar kompetisi yang sehat dan juga masyarakat di Indonesia mendapatkan layanan berkualitas dan juga tidak tidak ada pilihan, tidak ada kompetisi, sehingga dengan praktek monopoli harus berbiaya besar seperti itu. Baik, Pak Heru, apakah sebuah perusahaan teknologi nih Pak, seperti penyedia aplikasi, memang nggak boleh Pak menguasai semua pasar? Padahal kan mungkin ya Google ini memberikan kemudahan Pak bagi pelanggannya. Ya, kalau kita lihat monopoli itu di beberapa model bisnis boleh gitu ya, apalagi mungkin BUMN. Tapi yang dilarang itu kan praktek monopoli. Bagaimana sebuah perusahaan pelaku usaha memanfaatkan dominasinya untuk kemudian merugikan konsumen, merugikan kompetisi gitu ya. Tadi mungkin ada predatory pricing gitu ya, dia buat gitu seolah-olah dibuat tarif yang sangat rendah, semua mengakui sehingga dia menjadi lebih kuat gitu. Atau mungkin juga katakanlah misalnya dengan posisi dominannya dia, karena kita tidak ada pilihan lain gitu ya, dia menaikkan harga seenak mereka gitu loh. Nah, ini yang harus memang menjadi bagian dari tugas KPPU untuk bagaimana mengawasi dan juga mengendalikan ini. Jangan sampai kemudian bisnis tidak sehat, masyarakat secara luas dirugikan tentunya. Bagaimana dengan Anda Pak Guntur, pertanyaan yang sama? Baik, ya. Jadi untuk digital sebenarnya KPPU sebelum ini pun sudah pernah ada dalam pelaku usaha digital, dan ada beberapa juga yang masih dalam proses penelitian. Jadi Pak Heru ya, kita memang untuk Google masuk ini penyidikan, tapi untuk digital sudah, karena memang di digital ini posisi dominan bisa serta-merta dengan cepat diperoleh, dan karena sistemnya dia bisa melakukan kick out atau bisa membuat posisi yang kuat dalam sistem digitalnya. Namun begini juga, sebenarnya kalau kita belajar dari beberapa negara, ada pendekatan penegakan hukum seperti yang KPPU, seperti kalau di Korea Selatan adalah regulasi, dan ini juga hal yang sangat penting. Jadi dari proses penegakan hukum pelanggaran di KPPU kami berjalan, di regulasi juga ada. Salah satunya juga mungkin ada isu tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Apakah itu bisa masuk juga perlindungan data pribadi dalam hal potensi pelanggaran persaingan oleh pelaku usaha? Atau juga kita juga sudah memikirkan di KPPU bagaimana ada undang-undang pasar digital. Karena ada beberapa karakteristik yang berbeda dengan digital dengan non-digital, di mana digital bahkan dalam waktu singkat, dia bisa membangun tidak saja pasarnya, tapi ekosistemnya. Dan hari ini kita sudah bisa lihat para pelaku di industri digital makin terkonsentrasi karena terjadinya proses merger akuisisi. Dan ini akan makin menguatkan di pasar. Tentunya pendekatan regulasi itu juga sangat ampuh untuk bisa kembali seperti Pak Heru katakan, untuk bisa lebih memberikan manfaat yang sebesar-besar dari keadaan digital. Harus diakui industri ini sangat memberikan manfaat, menciptakan daya saing, memperluas para pelaku usaha untuk bisa masuk ke dalam. Namun
tetap saja punya potensi untuk terjadinya kontraproduktif dengan iklim usaha. Karenanya memang KPPU juga sekarang kita sudah melakukan kajian untuk bisa adanya undang-undang pasar digital dan perluasan dari yang sekarang sudah diproses tentang undang-undang perlindungan data pribadi dalam hal penggunaan kepentingan usaha, kepentingan bisnis untuk bisa memberikan kepastian persaingan usaha sehat. Itu Mbak Dian. Ya, apakah KPPU nantinya nih Pak akan melakukan pemanggilan terhadap direksi atau manajemen Google Indonesia terkait hal ini? Ya, bisa saya sampaikan sudah di penelitian ini. Jadi ketika kita sudah menyimpulkan sampai penyelidikan, kita sudah memanggil karena memang segala sesuatu dugaan kan harus dikonfirmasi oleh pelaku usaha dan kita sudah lakukan itu dan karena itu kita berkeyakinan sudah cukup untuk naik ke penyelidikan.